Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dulur-dulur dimanapun jenengan semua berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini ada podcast menarik ini ya menurut saya. Ini ada siapa lagi? Coki Muslim, terus Desta Vincent. Ini saya jadi teringat sama kata-kata Cak Nun tentang orang ateis ya. Cak Nun pernah mengatakan bahwa orang ateis itu sesungguhnya bukan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi orang yang tidak percaya kepada informasi tentang Tuhan. Ya, itu dua hal yang harus dibedakan ya. Informasi tentang Tuhan dengan Tuhan itu harus dibedakan. Nah, nanti kita bisa saksikan di sini. Ini seorang Coki, ini kan yang terkenal apa ya? Sebagai seorang yang dalam tanda petik tidak percaya pada Tuhanan gitu, tidak percaya agama lah, tidak percaya agama, dia lebih percaya kepada hukum alam gitu. Dan meskipun itu sering jadi jok-joknya ya, tapi kelihatannya memang itu kepercayaan dia seperti itu. Ini sama siapa, sama Muslim yang dulu dia juga pernah bikin acara itu judulnya Pemuda Tersesat, yang sama Habib Ja'far ya. Yang Habib Ja'far kita tahu sendiri, dia adalah seorang penggemar Cak Nun, dan pengaruh Mbah Nun sangat banyak pada diri Habib Ja'far. Dari mana kita tahu? Dari pengakuan Habib Ja'far sendiri ya. Habib Ja'far pernah di podcastnya mojok.com itu beliau mengaku bahwa orang pendakwah yang paling berpengaruh pada metode dakwahnya Habib Ja'far adalah Cak Nun. Bahkan bisa jadi Habib Ja'far itu membaca semua karya-karya Cak Nun. Artinya di sini pengaruh Ma'iyah itu tidak tertulis, tidak terucap, tetapi langsung gitu. Tidak terucap itu maksudnya tidak diucapkan secara eksplisit gitu ya, tetapi sangat berpengaruh. Artinya apa? Bahwa orang yang ateis pun bisa sangat berdekatan, berdialog dengan seorang Habib Ja'far. Oke, dan sekarang kan di bulan Ramadan ini Habib Ja'far punya program yang namanya login bersama di channelnya Om Deddy Corbuzier itu. Dan Deddy Corbuzier sendiri juga pernah mengatakan sesuatu tentang Cak Nun, yaitu bahwa Cak Nun adalah orang yang memiliki satu apa ya, berani beropini gitu loh, punya pemikiran lah, istilahnya pemikiran yang unik. Nah, dan artinya mereka bertemu di dalam satu ruang, satu waktu yang berwujud dalam satu podcast judulnya Login, yang mengundang semua atau berbagai perspektif ya. Mengundang seorang onat yang non muslim, Kristen atau Katolik itu onat itu ya. Terus ada siapa itu? Mongol stres, dan kemudian ada dari tokoh kaum Buddha dan sebagainya. Artinya, dan kita bisa menyimak di podcastnya Deddy Corbuzier itu bahwa Habib Ja'far itu beberapa pemikirannya, bahkan jok-joknya, lucu-lucunya itu dari Cak Nun ya. Anda kalau menyimak Cak Nun pasti tahu lah itu, oh ini pemikirannya Cak Nun, ini diucapkan oleh Habib Ja'far, diucapkan oleh siapa ya. Artinya sudah menyatu tanpa nek bahasanya itu ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Nah, itulah terpraktek dalam Ma'iyah di situ. Nah, sekarang kita ingin membahas siapa ini, si siapa, Coki. Ya, di dalam satu podcast ini yang bernama Desta ini, Coki mengatakan sesuatu. Intinya dia kan pernah di penjara karena masalah narkoba itu. Nah, terus di podcast ini dibahas tentang bagaimana pengalamannya dan sebagainya, dan ternyata dia sendiri merasa cukup beruntung karena setelah kasus narkoba itu ternyata penggemarnya tidak berkurang, dan dia mengucapkan sudah kita syukuri saja gitu. Ini kalau dijadikan joke ini lucu harusnya Muslim ini, tapi kenapa kok nggak dijadikan joke ya? Bersyukur lah. Ini kan kalau dikasih joke ini kan bersyukurnya ke siapa, kan dia sendiri sering mengaku tidak bertuhan dan sebagainya. Nah, disinilah saya melihat apa yang dikatakan Cak Nun itu relevan, bahwa sesungguhnya orang yang ateis pun itu bukan berarti dia tidak percaya pada Tuhan. Sebenarnya dia secara fitrah itu percaya, hanya saja dia tidak percaya pada informasinya ya, informasi di sekitar tentang Tuhan ya kan. Mungkin orang memiliki pergaulan ataukah pengalaman tertentu yang membuat orang itu kemudian mereject pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita pengalaman orang tentang
apa dan siapa Tuhan, tentang apa dan siapa itu agama. Oke, kita simak ya. Ya, oh ya udah, gue bersyukur aja sekarang udah begini. Ya udah kita yang bener-bener tanda kutip yang bener-bener aja lah ke depan. Tapi kita syukurin berani. Ya berani kalau Wes. dalam konteks karir ya. Gitu karena Ya, itu ya. akan Oke, jadi itu bersyukur saja sampai di situ. Artinya secara fitrahnya itu ada ungkapan untuk bersyukur tentang suatu keadaan ya dari seorang coki yang dia sendiri sering mengaku tidak percaya pada agama, pada Tuhan. Nah, justru disitulah kenapa sosok seorang Habib Ja'far yang mengaku sangat terpengaruh oleh Cak Nun itu bisa justru berdekatan dengan orang seperti Coki. Jadi ini satu satu praktek dakwah yang sangat tepat sekali, di mana ma'iyah itu bisa masuk ke dalam ruang-ruang kehidupan tanpa berbenturan dengan apapun, dengan siapapun. Kalau bahasanya Cak Nun itu ibaratnya orang itu nyendoi itu kan, sendok itu kan istilahnya dia seperti memangku gitu ya, dia menyendok, dia berada di bawah tetapi sesungguhnya dialah yang mengendalikan. Itu satu jurus-jurus yang pernah diungkapkan oleh Cak Nun ya. Disinilah kita bisa lihat orang mempengaruhi pikiran seseorang tentu dengan mempengaruhi dalam kebaikan, tetapi orang yang diberikan pengaruh itu tidak sadar bahwa dia sebenarnya sudah dipengaruhi, ya kan. Ya, sadar atau tidak, ketika orang nonton podcastnya di channelnya Mas Deddy Corbuzier itu sebenarnya dia sedang terkena pengaruh baik daripada ma'iyah, ya kan, terkena pengaruh baik dari ma'iyah. Kenapa? Karena kita lihat Om Deddy sendiri, Deddy Corbuzier sendiri juga merasa dirinya itu melihat Cak Nun sebagai seorang seorang pemikir gitu, seorang yang berani beropini. Dan Habib Ja'far sendiri terpengaruh banyak oleh Cak Nun, sehingga apa yang dipraktekkan oleh Habib Ja'far di dalam berdakwah itu sendiri sudah automaiyah gitu. Automaiyah gitu. Dan Anda kalau sering mendengar Cak Nun pasti tahulah orang ini ma'iyah atau tidak itu dari kata-katanya. Dan saya menduga juga si Muslim ini jangan-jangan juga seperti itu, karena dia juga pernah pakai topi, pakai kopiah ma'iyah dan kaos ma'iyah itu kan, dia juga pernah. Dan gini ya, salah satu ungkapan Habib Ja'far dalam podcastnya Deddy Corbuzier itu adalah gini, agama itu adalah ibarat sesuatu yang di dalam gitu loh, sedangkan sesuatu yang ditampilkan itu adalah akhlak ya. Nah itu kan seperti yang diucapkan oleh Cak Nun itu, bahwa agama, keyakinan atau apapun namanya itu kan ibaratnya itu dapur, ibarat warung itu adalah dapurnya. Nah orang lain tidak perlu tahu bagaimana keyakinan kita, orang lain tidak perlu tahu bagaimana dapur kita. Yang penting adalah etalasenya yang disuguhkan di dalam warung tersebut. Kalau etalasenya itu indah, maka orang juga akan tertarik. Ibaratnya etalase itulah akhlaknya kan gitu. Nah di sini nih yang di paling atas ini, Romo datang nih, utusan dari Vatikan ya. Anda tahu sendirilah kalau mau tahu bagaimana atau mau mengidentifikasi ya, ini menarik ini untuk mengidentifikasi kalimat-kalimat Habib Ja'far yang itu ma'iyah banget, itu ada di situ, ada di situ. Jadi kalau ada orang bertanya ma'iyah itu apa sih gitu, atau apa peran ma'iyah untuk Indonesia, ya ini contohnya. Ini saya kira adalah satu produk ma'iyah yang secara sangat halus sekali. Bukan saya mengklaim, karena memang ini bukan klaim subjektif ya, tapi karena memang Habib Ja'far sendiri yang mengaku dakwahnya dia itu dipengaruhi oleh Cak Nun, cara berdakwahnya. Orang itu kalau sudah merasa dipengaruhi secara positif ya, dan apalagi dengan belajar selama bertahun-tahun, kemudian dia memiliki figur yang dia anggap sebagai sosok ideal, panutan atau orang baik gitu. Kalau orang itu sudah terpengaruh oleh seorang tokoh, maka secara otomatis itu dia akan mengikuti gitu. Jadi ketika saya bicara seperti ini misalnya ya,
tanpa mempersiapkan apapun itu otomatis apa yang menjadi pengalaman selama bermaia, apa yang menjadi pengalaman ketika kita mendengarkan Cak Nun itu otomatis akan membantu kita dalam berbicara seperti ini. Dalam berbicara tanpa teks, dalam berbicara di depan publik yang banyak, itu akan mempengaruhi, akan menggiring kita untuk melakukan hal yang sama sebagaimana orang yang kita anggap sebagai sosok ideal itu. Nah, begitu juga dengan Habib Ja'far. Ya, pengaruhnya Cak Nun sangat kuat sekali di situ. Jadi inilah peran Ma'iyah. Kita lihat dialog-dialognya Habib Ja'far dengan siapa ini, Onat, kemudian dengan Ari Kriting, dengan siapa ini ya, dengan gaya-gaya bercandaan seperti itu, banyak sekali ini. Bagus. Ini apa ya, pola komunikasi yang mewakili keindahan, kedamaian ya, wujud daripada toleransi, daripada moderasi beragama, di mana tokohnya seorang Habib Ja'far dan juga yang difasilitasi oleh Mas Deddy Corbuzier ya, yang juga orang yang senang sama Cak Nun juga. Ini menunjukkan bagaimana pola komunikasi yang ideal untuk keragaman, untuk perbedaan tanpa nyenggol kiri kanan ya. Dan Deddy Corbuzier saya kira sangat tepat kalau memilih Habib Ja'far karena dia sosok atau tokoh dari kalangan Islam yang tidak menyukai polarisasi. Tidak menyukai polarisasi. Kalau dia setuju dengan satu pendapat itu dia tidak kemudian menyenggol atau menjelekkan pendapat yang lain, akan tetapi memaksimalkan sisi positif sehingga yang negatif itu akan otomatis ditinggalkan gitu. Tidak hanya itu tapi juga memperindahnya dengan guyonan-guyonan, dengan jok-jok. Ya, saya kira itulah nilai Ma'iyah. Ya kan? Dan Habib Ja'far sendiri kan juga sering bertemu sama ini kan, apa? Para stand up komedian, para komika, sehingga selera humornya itu ya bagus lah ya untuk seorang pendakwah. Itu memang diperlukan selera humor itu untuk bisa membangun komunikasi secara lebih baik ya, tidak mudah untuk kaku di dalam dialog, tidak kaku dalam beragama, tidak berlebihan gitu, sehingga tidak mudah kowar-kowar, tidak mudah marah, tidak mudah menuduh sesat sana sini ya. Dan terbukti ini peminat podcastnya sangat banyak sekali ini ya, maka baguslah saya kira ini satu ruang publik di dalam media sosial yang sangat bagus, sangat recommended ya. Dan lebih yang buat kita senang lagi juga karena di situ ada pengaruh Ma'iyah di situ ya kan. Pengaruh Ma'iyah bisa menembus sampai pada tingkat seperti itu, dan saya yakin banyak sekali orang-orang Ma'iyah yang tidak keluar-keluar akan ke Ma'iyahannya tetapi juga punya pengaruh yang sangat baik dalam komunitasnya masing-masing. Ya, dan kita alhamdulillah lah ya, bisa nyampe pada tingkat seperti itu. Ini Om Deddy Corbuzier ini kan YouTuber yang podcastnya sangat terkenal itu. Deddy Corbuzier yang bikin itu yang nonton jutaan dengan mudah gitu loh. Artinya pengaruh positif itu pengaruh positif itu menjadi tidak sulit gitu kalau settingannya seperti ini ya. Jadi orang terkenal seperti Deddy Corbuzier punya kesadaran untuk membuat komunikasi seperti ini, itu memang diperlukan seperti itu ya. Keterkenalannya tidak membawa kemudorotan tapi membawa kemanfaatan ya kan ya. Gitu ya dulur-dulur ya. Jadi inilah peran fakta dalam Ma'iyah yang bisa bertemu dengan apapun, bisa hidup di kondisi apapun ya kan, tanpa berkuar-kuar, tanpa memfanatik-fanatikan, tanpa fanatik ya, tapi langsung beraksi. Oke. Coba Anda amati sendiri apa saja pengaruh Ma'iyah yang ada dalam podcastnya Deddy Corbuzier ini.
yang sama Habib Ja'far ya, yang dalam dalam apa segmen login itu. Oke, cukup sekian nggih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.